Pernah nggak sih Anda coba ngobrol sama AI tapi rasanya kok aneh, kayak ngomong sama orang beneran? Oh, yang kayak gimana tuh? Ya, kayak Google Duplex itu loh, yang bisa telepon ke salon buat pesenin potong rambut, terus ada jeda gitu, seolah-olah dia lagi mikir beneran. Haha, iya pernah denger itu. Canggih ya. Atau chatbot kayak punya Sephora gitu, bisa bantu atur jadwal treatment, ngobrolnya enak kayak sama temen. Nah, itu dia. Ini nunjukin ada pergeseran kan, dari dunia yang serba mobile first, sekarang udah masuk ke AI first, teknologi jadi makin gampang dipakai, makin ramah rasanya. Betul. Makin nyatu sama kehidupan sehari-hari. Selamat datang kembali di sesi bedah buku kita. Kali ini sumber kita bab 16 dari buku Entrepreneurial Marketing. Judulnya keren nih, Teknologi dan Pemangku Kepentingan. Memanfaatkan alat untuk meningkatkan nilai. Menarik. Nah, kita nggak cuma mau bahas gimana teknologi bikin kerjaan lebih cepat selesai gitu aja, tapi lebih dalam. Oke, lebih dalamnya gimana? Gimana teknologi ini justru bisa jadi kunci buat ngasih nilai tambah buat semua pihak. Mulai dari orang internal, karyawan kita, Ya, terus pelanggan Anda, masyarakat luas juga, dan pastinya buat perusahaan itu sendiri biar awet. Kita mau gali ide ini nih, high-tech bisa hasilin higher touch. teknologi canggih tapi sentuhan makin manusiawi. Agak kontradiktif ya kedengarannya. Iya kan? Justru itu yang bikin penasaran. Jadi misi kita bareng-bareng nih buat Anda pendengar adalah gimana caranya biar kita bisa pakai teknologi secara strategis. Oke, Bukan cuma buat untung sesaat, tapi buat bangun manfaat jangka panjang yang lebih luas. Yuk deh kita bedah bareng isi bab 16 ini. siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari daleman dulu kali ya. Dari sisi perusahaan. Ada ide menarik nih di bab ini. Teknologi katanya bisa bikin kerjaan lebih manusiawi, bukan cuma efisien. Nah, Gimana tuh maksudnya? Bukannya seringnya teknologi itu malah bikin orang kehilangan kerjaan? ini sudut pandang yang penting banget dari bab 16. Justru, kalau dipakai dengan benar, teknologi itu malah membebaskan potensi manusia. Membebaskan? Maksudnya? Iya, dari tugas-tugas yang gitu-gitu aja, repetitif, administratif, yang bikin jenuh itu loh. Jadi bukan menggantikan, tapi lebih kayak jadi pendukung, enabler. Oke, jadi partner gitu ya. Persis. Sumber kita ngasih contoh banyak nih. Misalnya perangkat lunak manajemen kompensasi, disebut tuh Captra, pakai Paycom. Oh, buat ngatur gaji gitu ya? Lebih dari itu, ini soal transparansi, keadilan, efisiensi di HR. Penting banget buat jaga semangat karyawan, apalagi zaman sekarang kan butuh fleksibilitas kerja. Jadi bukan cuma soal transfer gaji tepat waktu, tapi rasa adilnya itu ya. Oke, masuk akal. Terus, apalagi contohnya? Terus ada platform kolaborasi, mungkin kedengarannya sepele ya sekarang kayak Slack, Teams, Google Workspace. Ya, udah biasa dipakai kan? Tapi coba bayangin, kerja remote atau hybrid tanpa itu, komunikasi, kirim dokumen bisa macet total. Ini jadi tulang punggung kerja tim sekarang. Bener juga sih. Apalagi? Lalu yang ini kekuatannya luar biasa analitik data. Contoh paling gampangnya Amazon. Ah iya, rekomendasi produknya itu ya? Betul. Mereka pakai data kita, apa yang kita cari, apa yang kita beli, terus ngasih rekomendasi yang kadang kita mikir, kok dia tahu aja sih gue lagi butuh ini? Hahaha, iya sering banget gitu. Nah, ini bukan cuma lihat data masa lalu, tapi bisa prediksi tren ke depan atau analisis akar masalah. Ini bantu banget buat bikin keputusan yang lebih pinter, termasuk soal kelola orang. Analitik data ini emang powerful ya. Kalau yang agak futuristik dikit, kayak AR VR gitu, gimana perannya buat karyawan? Justru di sini konsep high-tech, higher touch tadi mulai kelihatan jelas. Augmented reality atau AR sama virtual reality atau VR itu bukan buat main game doang. Oh iya, contohnya? Contohnya CAE Healthcare. Mereka pakai HoloLens dari Microsoft buat latihan dokter. Latihan dokter. Maksudnya? Iya, jadi dokter bisa latihan prosedur operasi yang rumit di lingkungan virtual 3D yang aman sebelum beneran megang pasien. Wah, keren banget itu. Jadi lebih aman ya? Jelas, pelatihan lebih efektif, risiko berkurang drastis. Ini kan sangat manusiawi namanya. Pakai teknologi super canggih buat ningkatin skill dan keselamatan manusia. Wah, itu contoh kuat banget sih. Teknologi canggih buat latih skill yang butuh tangan manusia. Menarik. Ada lagi nggak? Ada dong.
Pencetakan 3D atau manufaktur aditif. Ini juga game changer. Oh, 3D printing. Buat apa tuh di kerjaan? Macam-macam. Dari bikin implan medis yang ukurannya pas banget sama badan pasien, Wow. sampai perusahaan kayak ABB Robotics, mereka bisa bikin prototipe komponen mesin cuma dalam hitungan jam. Dulu bisa berminggu-minggu. Fleksibilitas sama kustomisasinya itu luar biasa. Cepat banget ya jadinya. Buka peluang baru pastinya. Banget. Terakhir, robotika dan IoT, Internet of Things. Nah, ini seringnya orang mikir otomatisasi pabrik atau gudang ya, memang betul. Iya, robot-robot gitu kan? Tapi IoT itu juga soal perangkat yang saling nyambung. Kumpulin data real time. Bisa buat monitor kondisi kerja, efisiensi energi di kantor, bahkan sampai monitor kesehatan karyawan. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, semua alat ini intinya membebaskan kita, manusia, dari tugas-tugas yang sifatnya mekanis, repetitif, atau mungkin beresiko tinggi. Gitu ya? Betul sekali. Artinya, buat Anda di tempat kerja, ini jadi kesempatan buat lebih fokus ke hal-hal yang mesin nggak bisa gantiin. Mikir kritis, kreatif, kolaborasi yang beneran, mecahin masalah rumit, bangun hubungan. Nah, itu dia. Jadi, teknologi bukan ancaman dong ya. Malah jadi partner biar kerjaan kita lebih bermakna dan, ya itu tadi, lebih manusiawi. Kira-kira gitu ya kesimpulannya ya? Persis, itulah inti dari memanfaatkan teknologi untuk manusia di dalam perusahaan. Menurut bab 16 ini, memanusiakan kembali pekerjaan. Oke, sip. Memberdayakan tim internal itu penting banget. Tapi kan ujung-ujungnya bisnis juga harus mikirin pelanggan dong. Gimana nih sihir teknologi ini bisa kita pakai buat bikin pelanggan makin happy? Pasti dibahas juga kan di bab 16? Oh, jelas dibahas. Pelanggan zaman now tuh kan ekspektasinya tinggi banget. Iya, maunya serba instan, personal, nggak pakai ribet ya? Betul. Nah, teknologi jadi kuncinya buat memenuhi harapan itu. Kita lihat contoh-contohnya ya. Sistem pembayaran online. Ini sih udah kayak keharusan ya. Udah wajib lah ya. Kemudahan transaksi ini kan bikin kita makin nyaman belanja, dorong ke cashless society juga. Terus ada chatbot sama asisten virtual yang makin pintar. Ah, iya. Contoh Sephora tadi ya. Iya, mereka bisa layanin 24 jam, jawab pertanyaan, bahkan bantu booking jadwal. Udah nggak kaku kayak robot lagi, tapi interaksinya terasa personal dan ngebantu banget. Chatbot yang nggak bikin emosi jiwa ya. Itu kunci. Terus gimana kalau pengalaman sebelum beli? Kan seringnya ragu-ragu tuh. Nah, disitulah AR/VR buat pemasaran main perannya. Aplikasi IKEA Place itu contoh bagus banget. Oh, yang bisa lihat furnitur di kamar kita itu ya? Iya, pakai kamera HP, Anda bisa lihat kira-kira sofa baru ini cocok nggak sih di ruang tamu? Ukurannya pas apa nggak? Wah, itu ngebantu banget sih. Atau di fashion, ada fitur virtual try-on. Coba kacamata atau make up secara virtual. Ini kan ngurangin keraguan pelanggan, mereka jadi bisa merasakan produknya sebelum beli. Pengalaman belanjanya jadi lebih kaya. Bener juga. Itu ngatasin masalah utama belanja online, nggak bisa nyoba langsung. Keren. Kalau soal keamanan sama kemudahan akses, gimana? Ada teknologinya? Ada. Itu perannya pengenalan wajah, facial recognition. Kayak buat buka kunci HP, login aplikasi bank, atau bayar pakai Apple Pay gitu. Oh iya, Face ID gitu ya? Betul. Kombinasi aman dan gampang, nggak perlu ingat password mulu, ini bikin pelanggan nyaman dan percaya. Ujung-ujungnya bisa bikin mereka loyal. Masuk akal. Terakhir, jangan lupakan platform swalayan, self-service. Kayak knowledge base yang isinya lengkap, halaman FAQ yang gampang dicari, atau forum komunitas. Maksudnya biar pelanggan bisa cari jawaban sendiri gitu? Tepat. Ini memberdayakan pelanggan buat nemu solusi kapan aja mereka perlu. Nggak usah nungguin CS. Buat perusahaan efisien, buat pelanggan yang proaktif juga puas. Oke, jadi intinya nih, teknologi buat pelanggan ini fokusnya ngilangin hambatan, bikin proses lebih cepat, sama ngasih sentuhan personal tapi dalam skala besar ya. Bikin pengalaman jadi mulus dan relevan buat masing-masing orang. Semacam mass personalization gitu. Persis. Bikin tiap pelanggan merasa dimengerti dan dilayani secara unik, meskipun lewat teknologi. Oke, kita udah lihat nih manfaatnya untuk internal, karyawan, dan eksternal, pelanggan. Tapi seringnya, kalau ngomongin bisnis dan teknologi, fokusnya berhenti di situ aja. Iya biasanya gitu. Padahal kan tadi di awal kita singgung, bab 16 ini nekenin dampak yang lebih luas lagi. Gimana teknologi bisa bantu masyarakat dan lingkungan. Bukannya ini sering dianggap,
Ya, biaya tambahan aja buat perusahaan. Nah, ini dia poin pentingnya. Pandangan kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan itu cuma biaya atau pemanis aja, itu udah ketinggalan zaman. Oh gitu? Iya, sumber kita ini nekenin kalau ini tuh justru bagian penting dari strategi bisnis biar bisa jalan terus. Contohnya ya, lewat material ramah lingkungan, green material. Material ramah lingkungan. Kayak apa tuh? Ada perusahaan kayak Seven Generation, mereka fokus pakai bahan dari tumbuhan, kemasannya daur ulang. Atau ada konsep keren namanya simbiosis industri, kayak di Kalundborg, Denmark. Simbiosis industri. Apa tuh? Jadi limbah dari satu pabrik itu jadi bahan baku buat pabrik lain di dekatnya, saling memanfaatkan. Ini kan bagus buat lingkungan, plus bisa hemat biaya buang limbah buat perusahaannya. Wah, keren itu. Jadi sama-sama untung ya? Kalau proses bikin barangnya sendiri gimana? Nah, itu masuknya ke manufaktur ramah lingkungan atau green manufacturing. Contohnya kampanye reuse, refill, rethink dari Unilever. Oh, yang soal kemasan itu ya? Betul, dorong orang pakai ulang kemasan, terus perusahaannya juga pakai bahan daur ulang buat produksi. Ini kan ngurangin butuhnya bahan baku baru, hemat energi, dan yang penting banget, ngurangin sampah plastik. Iya, masalah sampah plastik ini serius banget sih. Terus ada juga teknologi hijau secara umum. Pakai energi terbarukan kayak pasang panel surya di atap pabrik, atau sistem manajemen energi canggih biar nggak boros listrik. Manfaatnya jelas, bukan cuma buat perusahaan doang. Tapi buat masyarakat juga ya? Jelas, udara lebih bersih, air lebih bersih, beban biaya kesehatan masyarakat karena polusi jadi berkurang, termasuk juga bantu ngurangin dampak perubahan iklim. Jadi dampaknya ke masyarakat itu real ya, bukan cuma soal citra baik aja. Tapi kan kadang program CSR itu rasanya kok kayak program sampingan, terpisah dari bisnis utamanya. Gimana pandangan bab 16 soal ini? Nah, itu istilahnya CSR yang tertanam, embedded CSR. Jadi bukan lagi sekedar sumbangan setahun sekali. Oke. Tapi tanggung jawab sosialnya itu udah nyatu sama cara perusahaan jalanin bisnisnya sehari-hari. Contohnya disebut Shell, mereka dukung pengusaha muda di daerah operasinya sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis mereka juga. Ini nunjukin komitmen jangka panjang yang lebih asli gitu. Oke. Ini penting banget ya buat kita semua, termasuk Anda pendengar. Kenapa kita perlu peduli perusahaan pakai teknologi hijau atau enggak? Ya karena kita tinggal di planet yang sama kan? Betul. Ini bukan cuma soal reputasi perusahaan A atau B, tapi soal tanggung jawab kita bareng-bareng. Nyambung banget ini sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB itu. Jadi pilihan teknologi perusahaan, efeknya bisa luas banget. Sistemik ya. Kalau gitu, setelah kita lihat semua dampak positifnya nih, buat karyawan oke, pelanggan senang, masyarakat dan lingkungan juga dapat manfaat. Apa berarti kesimpulan dari bab 16 ini? Kalau perusahaan berbuat baik buat semua pihak, itu justru paling menguntungkan buat perusahaan itu sendiri. Bukan pengorbanan, tapi malah investasi. Secara mendasar iya, benar sekali. Manfaat buat perusahaannya itu nyapa dan banyak lapisannya. Pertama, jelas soal citra perusahaan dan niat baik, goodwill. Reputasi baik gitu ya? Betul. Perusahaan yang dikenal inovatif tapi juga peduli sosial dan lingkungan kayak Google yang sering disebut di buku ini, itu cenderung lebih dihormati dan dipercaya publik. Itu aset yang nggak ternilai harganya. Setuju. Kedua, ini penting banget di zaman sekarang. Menarik dan mempertahankan talenta. Orang-orang pintar, apalagi generasi muda, makin pengen kerja di tempat yang sejalan sama nilai-nilai mereka. Oh ya, bener banget itu. Perusahaan yang nunjukin komitmen nyata ke isu kemanusiaan dan lingkungan itu jadi kayak magnet buat talenta terbaik. Jadi, punya purpose atau tujuan mulia itu jadi nilai jual juga ya buat cari karyawan bagus. Selain citra dan talenta, apalagi? Yang paling dasar sebetulnya, keberlanjutan sustainability bisnis itu sendiri. Keberlanjutan. Maksudnya? Perusahaan itu kan nggak hidup sendirian di ruang hampa. Perlu dukungan dari masyarakat, perlu pelanggan yang loyal karena merasa punya nilai yang sama, perlu karyawan yang semangat dan bangga kerja di sana. Iya. Semua itu fondasi biar bisa bertahan dan tumbuh jangka panjang. Tanpa dukungan dari semua pemangku kepentingan ini, bisnis sebagus apapun ya rapuh. Nah, di titik ini, bab 16 ngenalin satu siklus yang penting banget ya, siklus CPS itu. Bisa dijelasin dikit nggak? Betul. Siklus CPS. Kompetensi, profitabilitas, sustainability. Ini cara mikir yang bagus banget buat ngeliat hubungan semua yang kita bahas tadi. Oke, gimana tuh kerjanya siklus ini? Jadi gini,
pakai teknologi yang pas, kayak contoh-contoh tadi, itu bakal ningkatin kompetensi inti perusahaan. Kemampuannya buat bersaing, inovasi, operasi yang efisien. Oke, jadi lebih jago gitu ya perusahaannya? Betul. Nah, kompetensi yang bagus ini bakal dorong profitabilitas, tapi kuncinya di sini. Profit ini harus dijaga dengan cara memperlakukan semua pihak secara adil dan tanggung jawab. Karyawan sejahtera, pelanggan puas, lingkungan dijaga gitu ya. Iya, tindakan ini yang menjamin keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Dan kalau udah berkelanjutan, perusahaan jadi punya sumber daya buat investasi lagi. Investasi kemana? Ya ke teknologi baru lagi, ke pengembangan orang, ke inovasi, yang mana itu akan ningkatin kompetensi lagi. Jadi muter terus, siklus positif yang saling nguatin, virtual cycle istilahnya. Siklus yang saling menguatkan. Kedengarannya bagus banget. Ada contoh perusahaan nyata yang disebut berhasil jalanin ini? Sumber kita nyebutin Walmart. Raksasa retail ini kan umurnya udah tua ya, lebih dari 60 tahun. Tapi masih relevan aja. Iya, gede banget mereka. Gimana caranya? Mereka investasi gila-gilaan di teknologi buat supply chain sama operasional toko. Itu kompetensinya. Terus mereka juga masuk ke e-commerce, layanan lain. Ini dorong profitabilitas. Oke, Tapi di saat yang sama, Walmart punya komitmen lingkungan yang serius. Target 100% energi terbarukan 2035, nol emisi karbon 2040. Mereka juga ada program buat kesejahteraan karyawan, dukung komunitas. wah, komitmen lingkungannya serius juga ya? Nah, komitmen ke semua pemangku kepentingan ini yang dukung keberlanjutan mereka. Makanya mereka bisa terus investasi biar tetap kompetitif. Ini gambaran nyata siklus GPS lagi jalan. Meskipun ya nggak ada perusahaan yang sempurna juga sih. Oke, jadi ini benar-benar bukan lagi soal, ya udah deh lakuin biar kelihatan baik, atau program sampingan aja ya. Tapi mengintegrasikan teknologi untuk bikin nilai buat semua pihak, itu strategi inti, fondasi. Tepat. Fondasi buat bisnis yang nggak cuma untung hari ini, tapi juga bisa relevan dan bertahan lama di masa depan. Bukan pilihan lagi, tapi udah keharusan strategis. Gitu ya kira-kira. Itulah pesan utama yang mau disampaikan bab 16 ini. Kuat banget pesannya. Baiklah kalau gitu, mari kita coba simpulkan ya dari obrolan kita yang lumayan dalam ini, berdasarkan bab 16 Entrepreneurial Marketing. Poin pertama, teknologi itu bukan cuma alat biar cepat selesai, tapi pengungkit nilai yang kuat banget buat semua pihak yang berkepentingan. Bukan cuma buat yang punya modal aja. Betul. Semua stakeholder. Kedua, kuncinya itu di penerapan teknologi yang strategis sekaligus manusiawi. Konsep high-tech, higher touch itu beneran ada. Teknologi canggih bisa membebaskan dan nguatin potensi manusia, bisa ngasih layanan lebih personal, dan bisa dukung keberlanjutan. Ini untungnya buat karyawan, pelanggan, masyarakat, dan ya, ujungnya perusahaan juga. Win-win-win solution ya. Ketiga, ingat siklus CPS tadi. Kompetensi, profitabilitas, keberlanjutan. Ini bukan cuma teori di buku, tapi kayak peta jalan strategis buat bangun bisnis yang kuat, tapi juga tanggung jawab di zaman yang serba berubah ini. Jaga siklus ini biar positif terus, itu kunci sukses jangka panjang. Kerangka yang sangat berguna. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini ngambil dari yang kita bahas, tapi coba dorong mikir lebih jauh lagi. Oke, apa tuh pertanyaannya? Setelah kita dengar semua ini, pertanyaan yang mungkin lebih pas sekarang, bukan lagi apakah teknologi bisa dipakai buat kemanusiaan. Kayaknya kita udah sepakat jawabannya iya. Iya, potensinya besar. Tapi pertanyaannya jadi, bagaimana Anda, di peran Anda masing-masing, mau itu di kerjaan, di bisnis yang Anda punya, atau bahkan dalam milih teknologi buat diri sendiri, bisa secara sadar, secara aktif, memastikan kalau setiap teknologi yang Anda pakai, itu tujuannya beneran buat ngangkat martabat manusia, buat nguatin hubungan antar orang, dan ikut bangun masa depan yang lebih baik buat kita semua. Pertanyaan yang dalam dan penting untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita tentang teknologi dan pemangku kepentingan kali ini. Semoga insight dari bab 16 Entrepreneurial Marketing ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa.